Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran online untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah lembaga keuangan. Definisi daripada lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya. Dari definisi tersebut, bisa kita simpulkan beberapa karakteristik dari kegiatan lembaga keuangan, yaitu: pertama, kegiatannya hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana, atau dapat melakukan kedua-duanya. Apa manfaat yang bisa diberikan oleh lembaga keuangan? Manfaat yang pertama adalah likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Ini berarti, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Manfaat berikutnya adalah pengalian aset. Lembaga ini akan mengalihkan asetnya dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola sampai dengan masa waktu tertentu. Yang dimaksud dengan aset di sini adalah dana yang berasal dari simpanan masyarakat yang ditabung di lembaga tersebut. Kemudian, dengan adanya lembaga keuangan akan terjadi realokasi pendapatan, di mana pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Manfaat terakhir dari lembaga keuangan tentunya akan memberikan kemudahan transaksi. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat dapat menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, sampai di sini, saya harap kalian sudah bisa memahami manfaat dari lembaga keuangan. Lalu seperti apa penggolongan lembaga keuangan di Indonesia? Sebagaimana yang kalian saksikan di gambar, di sistem keuangan Indonesia, lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut lembaga keuangan bank atau disingkat LKB, dan berikutnya adalah lembaga keuangan bukan bank atau biasa disingkat LKBB. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima, menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan pramis atau banknote. Bank ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sementara itu, yang dimaksud dengan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga non-bank yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau secara tidak langsung. Berikut ini saya akan berikan penjelasan tentang definisi dan tugas dari masing-masing entitas yang tergolong di dalam LKB maupun LKBB yang dapat kalian lihat di gambar sebelumnya. Yang dimaksud dengan bank sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan memegang fungsi utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mengendalikan persediaan uang, menciptakan stabilitas harga, mengatur bank komersial, serta ditunjuk menjadi lender of the last resort. Berikutnya adalah bank umum atau bank konvensional. Merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga lainnya. Bank umum ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Lalu ada bank perkreditan rakyat, merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di daerah kecamatan dan pedesaan. Nah, itu tadi adalah 3 entitas yang tergabung di bawah lembaga keuangan bank. Entitas pertama yang tergolong dalam lembaga keuangan bukan bank adalah pasar modal, yaitu pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor. Yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, dan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Berikutnya adalah pasar uang, merupakan tempat memperoleh dana dan investasi dana dalam jangka pendek, di mana transaksi yang dilakukan lebih banyak menggunakan media elektronik. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, merupakan lembaga yang menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi ataupun juga kepada masyarakat umum. Yang dimaksud dengan perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang akan didapatkan bergantung kepada nilai dari jaminan yang dimasukkan. Berikutnya adalah
Perusahaan sewa guna usaha atau yang biasa kalian dengar dengan istilah leasing. Ini merupakan bidang usaha yang lebih ditekankan kepada pembiayaan barang modal yang diinginkan oleh para nasabahnya. Yang terakhir adalah perusahaan anjak piutang atau yang biasa disebut juga dengan factoring. Adalah perusahaan yang usahanya mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkan. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya berikan di atas, bisa kita simpulkan bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, yaitu sebagai penyalur dana atau pemberikan pinjaman atau kredit, dan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan atau funding. Setelah memahami definisi dari lembaga keuangan, sekarang saya akan jelaskan kepada kalian tentang bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98, bank didefinisikan sebagai sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank memiliki peran sebagai intermediasi atau sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Untuk dapat memahami pendefinisian tersebut, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Masyarakat yang kelebihan dana akan menyimpan dananya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Lalu, simpanan dana masyarakat tadi akan dialihkan oleh bank ke masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Penjelasan yang barusan saya berikan tentang alur pemrosesan dana yang dilakukan oleh bank juga dapat dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, pertanyaan tentang bagaimana bank memperoleh modal kerjanya. Berikutnya adalah pertanyaan tentang bagaimana cara bank mendapatkan keuntungan. Berikut ini saya akan jelaskan jenis-jenis bank dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, dari segi fungsi. Dari segi fungsi, bank digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah bank sentral, yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Berikutnya adalah bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional ataupun juga berdasarkan prinsip syariah Islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikutnya adalah bank perkreditan rakyat. Adalah bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun secara prinsip syariah Islam, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit dibandingkan bank umum, di mana BPR hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan, dalam penghimpunan dana, BPR dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro. Berikutnya, saya akan bahas jenis bank dari segi kepemilikan. Yang pertama adalah bank milik pemerintah. Yang dimaksud dengan bank milik pemerintah adalah bank yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya adalah BNI, BRI, BTN, dan lain-lain. Kemudian ada bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, sehingga pembagian keuntungannya juga menjadi keuntungan pihak swasta. Contoh dari bank milik swasta nasional adalah Bank Muamalat, BCA, Bank Danamon, dan sebagainya. Lalu ada bank milik koperasi. Bank milik koperasi, kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Salah satu contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau biasa disingkat dengan Bukopin. Kemudian ada bank milik asing. Bank milik asing ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Jadi yang perlu kalian perhatikan, yang dimaksud dengan bank milik asing, statusnya hanyalah kantor cabang, bukan kantor pusat yang berada di Indonesia. Contohnya adalah Citibank, Standard Chartered, dan lain sebagainya. Lalu ada bank campuran. Bank campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya
dimiliki oleh pihak asing dan oleh pihak swasta nasional, di mana posisi mayoritas saham dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya, Mitsubishi Bank Indonesia, Interpacific Bank, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah jenis bank dilihat dari statusnya. Jika dilihat dari statusnya, maka bank dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah bank devisa, yaitu bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau kegiatannya berhubungan dengan mata uang asing. Contohnya, transfer ke luar negeri, membuat atau menciptakan, menerbitkan traveler check, dan lain-lain sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan bank non-devisa merupakan bank yang mempunyai hak untuk melaksanakan transaksi sebagaimana bank devisa, namun wilayah operasionalnya dibatasi untuk negara-negara tertentu saja. Yang terakhir adalah jenis bank dilihat dari cara menentukan harga. Yang pertama adalah bank berprinsip konvensional, di mana bank ini menerapkan penetapan harga sesuai tingkat suku bunga atau spread base dan metode fee base atau menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan. Lawannya adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah Islam, di mana bank ini menerapkan aturan perjanjian sesuai hukum Islam antara bank dengan pihak lain dalam menyimpan dana, pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya. Bagaimana? Sekarang kalian sudah memahami tentang jenis-jenis bank dan fungsi-fungsinya? Baik, saya akan lanjutkan dengan pembahasan materi terakhir. Keberlangsungan bisnis perbankan di sebuah negara sangat ditentukan oleh kepercayaan dari masyarakat. Untuk dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka pihak bank harus berupaya untuk memperbaiki kinerjanya terus-menerus. Jika ada satu atau beberapa dari bank mulai menampakkan gejala-gejala tidak sehat, maka Bank Indonesia sebagai regulator akan mengambil langkah penyelamatan perbankan dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Bank Indonesia yang pertama adalah merger. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lain tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Berikutnya adalah konsolidasi, yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Berikutnya adalah akuisisi, yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat pengendalian terhadap bank. Dalam hal penggabungan dengan bentuk akuisisi, biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah, dan yang berubah hanyalah kepemilikannya saja. Nah, demikianlah materi tentang lembaga keuangan yang dapat saya jabarkan pada pertemuan kita kali ini. Saya berharap dapat menambah wawasan kalian, dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan selama pandemi COVID. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.